guys, kembali lagi bersama gue Ridwan. Oke, video kali ini gue mau coba bikin bukan bikin sih, maksud gue mau coba live, bukan live sih, mau coba gunain aplikasi Ome di laptop gitu kan. Dan posisi gue di Jepang gitu, di Tokyo. Jadi siapa aja yang maksudnya yang main Ome di Tokyo ini, di Jepang ini, kita coba langsung kita cek aja. Let's go. Oke guys, kita langsung mulai saja main Ome-nya ya guys ya. Ini coba kita setting lagi. Oke, kita langsung online. Wah. Hello, Lucia. Hello. Hello. Where you come from? From Indonesia. Okay. Where do you live? Now I live in Japan. Yeah. Where? Oh, Yamanashi-ken. What You do you know? do in Japan? I'm working. Working. Hello. Yeah. Okay. And you? Ya kerja juga sih. Wait. Aduh. Kerja apaan? Susah sih. Bener. Oh, Jisuse. Berarti berdua 2 tahun ya? Kalau Jisuse itu Tiga. 3 tahun ya? Oh iya, 3 tahun. Oke. Udah itu pulang. Iyalah. Oh. Mau natap juga nggak apa-apa. Oh. Emang di bagian apa kerjanya? Pengolahan makanan. Pengolahan makanan. Oh, pengolahan makanan. Di mana? Shizuoka apa di mana tadi? Yamanashi. Oh, Yamanashi. Yamanashi itu Nagano ya? Ya dekat-dekat. Masa udah 3 tahun nggak tahu sih. Yamanashi itu daerah mana? Dekat Nagano. Kelihatan nggak pernah jalan-jalan. Ya emang orang baru 5 bulan. Katanya udah 3 tahun di sini. Gimana sih? Kontraknya. Kontraknya 3 tahun. Oke, gimana caranya kesini tadi apa namanya? Kok bisa kesini sih? Bisa. Caranya? Jelasin dong, caranya gimana gitu. Kok bisa kesini sih? Ya karena pengen. Iya, Gitulah. iya maksudnya caranya gitu kan. Ya kan pengen. Kok bisa kepengen gitu maksudnya? Ya ada suatu naungan gitu yang yang bisa, intinya suatu naungan itu bisa ngeberangkatin gitu, kayak sending organization gitu. Oh, jadi agen gitu ya, agen yang dari sana gitu ya? Iya, benar-benar. Apa bayar Makanya apa gimana? Sini. Hah? Iya, bayar. Berapa bayarnya? Kurang lebih itu dari pendidikan dulu, pendidikan bahasa sampai berangkat itu biayanya 35 juta. Oke. Asli mana? Asli
Kediri, Jawa Timur. Oh, itu yang 35 juta itu bisa dicicil apa langsung harus dibayar? Enggak langsung dicicil pas sudah di sini. Oh, pas sudah di situ gitu. Berarti pas di Kediri itu gimana? Nggak bayar apa-apa? Cuman bayar transport sendiri aja Kak, makan sendiri gitu. Transport sendiri, maksudnya transport oke. Kan baru 5 bulan ya, berarti otomatis tahun 2020 ya. 21 ya kan? 21 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti Januari ya kesini ya? Ke sih Desember. Oh Desember 2020 berarti ya. Oke, 20. Berapa orang di situ? Maksudnya yang berangkatnya? Yang berangkat waktu itu sekitar 6 orang sih kalau seangkatan. 6. Oke, di bagian sama. Iya, di tempat kerja yang sama. Oke. Jadi apa namanya? Pokoknya di Indonesia itu ya, di Kediri ya. Di Kediri itu belajar gitu ya kan. Belajar bahasa Jepang apa gimana? Sebelum berangkat ke sini maksudnya. Iya. Tahap-tahapnya iya, gimana? Ada tahapnya tuh, ada beberapa kan waktu tesnya itu ya, ntar ada beberapa orang, maksudnya ada beberapa saingan gitu, terus habis itu beberapa yang lolos itu ntar lanjut ke pendidikan, habis itu pendidikan ntar ada grade-nya juga, ada nilainya juga. Intinya pas berangkat itu udah harus bisa berbahasa lah intinya. Oh, udah bisa bahasa. Sekarang udah bisa bahasa? Enggak. Ah? Nande dekinai no? Dikit. Kenapa nggak bisa? Dikit. Karena apa ya? Ya bisa dikit. Enggak, belum terbiasa. Nihongo de Indonesia de dono gue benkyou shita Nihongo. Apa dari sampai mana belajar bahasa Jepangnya pas di Indonesia? Sampai itu hampir N4 selesai ya? Gitu. Okay. Cuman sekarang udah agak lupa. Oke, sampai N4 ya. Cuman pas di tes itu lulus apa enggak? Aku belum pernah les. Belum pernah tes. Tes bahasa Jepang di sini. Enggak tes berarti ya, enggak pernah tes. Cuman apa namanya jadi intinya adalah di Indonesia itu diseleksi ya kan, seleksi udah itu kalau misalkan kepilih tahap selanjutnya pelatihan ya, gitu kan. Udah ke tahap pelatihan, udah itu belajar bahasa Jepang gitu sampai minimal N4 ya, benar. Oke, sampai N4 udah itu nggak nyampe N4 juga sih maksudnya pokoknya udah kayak setelah N4 lah, udah itu langsung berangkat pakai uang sendiri gitu, beli visa, beli tiketnya gitu ya, gitu. Itu udah gabung sama uang yang 35 juta itu udah ada yang ngurusin gitu. Jadi itu jadi gini ya, apa namanya, dites, udah itu pelatihan, udah itu belajar bahasa Jepang, udah belajar bahasa Jepang langsung diberangkatin gitu kan, nggak bayar apa-apa berarti ya? Enggak. Enggak. Udah satu pack gitu. Udah satu satu paket lah ya. Udah nyampe di situ. Gajinya gimana gajinya? Maksudnya sistem gajinya kan itu pasti dipotong ya. Sistemnya transfer sendiri, jadi ntar kita dikasih waktu 1 tahun buat ngelunasin itu. Jadi gitu. Nyampe misalkan nih nyampe ke Jepang, udah itu ada yang jemput atau ada yang gimana maksudnya? Ada yang jemput. Tibanya di mana? Di Tokyo apa di mana? Airport mana? Iya, di Tokyo. Airport Narita. Haneda. Oke, dari Haneda udah itu dijemput
sama perusahaan yang di sini ya berarti? Bukan, dijemput tuh sama senternya gitu. Kita belajar dulu 1 bulan lagi buat waktu itu kan karena covid ya, jadi karantina dulu. Habis karantina terus belajar bahasa lagi sama orang Jepangnya langsung gitu. Habis itu baru ke sini, ke perusahaan. Oh gitu. Berarti oh iya oke. Jadi pas sudah apa namanya nyampe di sini dijemput, udah itu bukan training apa belajar bahasa lagi selama 1 bulan 6 bulan di sini. 1 bulan. 1 bulan belajar 1 bulan, udah selesai belajar 1 bulan kemudian langsung kerja gitu. Iya benar. Ya, langsung ditempatin lah di mana gitu kan ya, ditempat-tempatin pokoknya gitu ya. Nah setelah itu apa namanya kan kerja nih, hari pertama kerja itu gimana tuh rasanya? Rasanya ya agak berat sih, mungkin karena cuaca ya waktu itu datang itu pas musim dingin salju. iya. Karena kan musim belum dingin bisa ya gitu, jadi tiba-tiba langsung dingin gitu kan, itu gimana gitu ya? Ya Oke. itu Terus aja sih. Jadi apa cuman cuaca Terus, doang? Gimana apa ya, namanya? Sama apa? Agak susah mau ngomong apa sama orang Jepang itu. Tapi mungkin di sini karena ada banyak senpai ya, jadi ada yang terjemahin gitu. Tapi kalau pas ngomong langsung sama orangnya itu kadang masih susah mau ngejelasin ini, kayak salah pengertian gitu. Jadi tegang gitu ya, jadi lu apa mau gimana gitu, susah juga yang ngomongnya. Oke. Cuman kadang bisa pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu sama apa kan pekerjanya banyak ya, ada yang dari Filipina, ada yang dari ini. Nah kalau lagi ngomong sama orang Filipina pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Inggris bisa. Bisa iya. Cuman kalau sama orang Jepang langsung nggak bisa. Emang nggak bisa. Orang Jepang itu kebanyakan nggak bisa. Oke, pas hari pertamanya berarti apa masalahnya cuman cuaca doang ya. Kemudian ketika lagi maksudnya lagi kerja itu bahasa ya, apalagi kalau misalnya ngomong sama orang Jepangnya langsung gitu ya, soalnya orang Jepang kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris ya gitu. Oke, sebenarnya sih bukan kebanyakan sih, sama juga sih, sama kayak di itu sih ya. Oke, itu aja berarti ya. Gimana, enak training di Jepang? Ya sejauh ini enak sih. Oke, enaknya coba kita ngomong gak enaknya dulu deh. Gak enaknya gimana? Kenapa? Gak enaknya itu masalah jam kerja ya. Kalau di perusahaan aku tuh jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Oh, kenapa tuh? Gitu. Oh, jadi apa? Sebenarnya maksudnya jam 3 pagi sampai jam 3 sore. Pagi? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Oh, jam 3 pagi sampai jam 3 sore berarti ya. Oke. Berarti 12 jam ya? Istirahatnya? Iya. Istirahatnya cuma 1 jam sama 15 menit. Oke, berarti total 75 menit ya. 75 menit, oke. Nah, kan itu Jangyo ya. Jangyo itu overtime ya. Overtime itu lebih. Iya, Jangyo lembur. Lembur ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, lembur. Nah, kan kerja itu 9 jam plus plus istirahat 1 jam ya. Nah, kan itu lebih dari 9 jam. Itu gimana tuh? Apakah dikasih uang overtime apa enggak atau gimana? Sebenarnya ada uang lemburnya ya, cuman nggak tahu sih, aku hitungannya juga gajinya tetap dikit gitu. Apa gimana aku juga kurang tahu. Jadi kadang udah didiskusiin sama
pihak KUMI gitu, cuman kayak kurang jelas aja gitu. Oke. Jadi apa namanya, masalah gaji itu kurang jelas ya. Nggak pas datang ke sini emang nggak dikasih tahu gajinya berapa gitu kan? Udah ada di kontrak sih, Cuman karena di sini banyak potongannya gitu, jadi oh kayak jadi ketika gaji itu nggak langsung diterima ya, ada langsung potongan-potongan gitu ya? ya udah langsung dipotong-potong gitu. Oke, coba jelasin potongannya apa aja. Potongannya tuh ada itu yang buat asuransi Satu, asuransi kerja, oke. terus habis itu tempat tinggal. Oke, apa tempat tinggal, asuransi tempat tinggal itu baru dua potongan ya. Sama itu Sama apa? asuransi kesehatan. Asuransi kerja, asuransi kesehatan. Oke, berarti asuransinya ada 2 ya. Apa sih itu? Bukan yang kerja sama kesehatan itu sama. Bukannya satu. apa namanya, asuransi itu satu ya, maksudnya dari perusahaan itu ya udah satu gitu kan. Mau ada kecelakaan, mau sakit itu pakai asuransi itu biasanya. Itu kalau misalkan yang ada pajak. Iya itu maksudnya. Pajak ya. Oke, Jekin ya, pajak ya. Jadi kan apa namanya di sini itu apa namanya, asuransi yang warna merah ya, bukan? Hokensho bukan, itu warna biru. Iya, itu Hokensho itu asuransi. Biru. Warna biru ya, oke. Jadi pemotongannya sih hampir sama ya. Pajak, apa rumah sama asuransi ya. Oke, satu dulu. Apa kalau misalnya apa pajak kan pasti tergantung gajiannya berapa, itu dipotong sekitar 10%-nya kalau nggak salah ya. Udah itu living cost deh, maksudnya apa rumah itu dipotongnya berapa? Itu paling banyak sih, sekitar berapa ya? 2 mang apa 20.000? 10.000. 3 mang lebih. 30.000 ya, 30.000. Satu orang 30.000. Iya, satu orang. Oke, satu orang 30.000 ya. Oke, lumayan juga sih gedenya. Kok bisa gede gitu ya? Berarti ada apa, listrik sama wifi ada di situ? Apa maksudnya listrik pasti ada, wifi di situ ada? Ada cuman menurut aku nggak worth it ya, karena satu kamar itu 4 orang. Terus dapurnya juga cuma 1 dari 27 orang itu gitu. Oh gitu. Oke, jadi apa 4 orang dikali 3 aja ya, apa jadi 120.000 ya untuk satu kamar ya? Untuk kamar. Oke. Bisa tunjukin ke kamarnya segimana? Ya, udah pada tidur. Lah, masih jam berapa ini? Udah pada tidur aja. Oke. Ya kan besok kan jam 2, iya, jam 3. Jam 3, iya ngerti sih. Oke. Jadi apa namanya? Kalau boleh tahu ya, gajinya berapa sih maksudnya? Gajinya? Pengen tahu sih. Bersihnya tuh kalau bersihnya itu biasanya tuh sekitar 10 mang sampai 12 mangan lah. Oke, berarti 15 juta ya. Apa namanya? 13 sampai 15 juta lah ya. Kalau dirupiahin ya. Itu apa 12 juta sampai 13 juta. Itu udah dipotong sama yang 35 juta ya? Enggak, yang nyicil itu. Yang apa namanya buat apa agen. Yang itu kan buat agen. Belum. Jadi gimana tuh? Belum. Apakah itu nabung sendiri? Jadi ada batas waktunya nggak? Kita manage. Untuk agen. Apa? Untuk agen itu apa namanya? Ada batas waktunya nggak? Kapan harus dibayar? Atau gimana? Kan, setahun ya? 1 tahun. Oke, setahun ya. Oke. Berarti dalam apa setahun itu harus
terkumpul uang sekitar 35 juta ya. Itu di apa namanya dikembali, maksudnya dikasihnya gimana, dikembalinya gimana, maksudnya ditransfer atau Ada langsung transfer ke Indonesia atau misalnya di transfer Jepang? sih. ATM Indonesia. Oh gitu. Oke, berarti apa itu agennya emang di Indonesia ya? Berarti ada apa namanya sebelum kesini ada, maksudnya ada kayak gimana ya? Kan udah diseleksi nih, udah sebelum daftar ya kan? Ada nggak untuk jaminan gitu? Kalau jadinya waktu itu Nggak ada. cuman ijazah SMA sih. Oh, berarti dipegangnya ijazah ya? Mm-mm. Oke. Jadi ijazah aja. Oke, kalau misalkan nggak dibayar itu ijazahnya pasti ditahan terus ya sampai sampai lunas lah ya. Oke. Iya. Jadi gitu. Oke, apalagi ya nanyanya? Oke, kalau makan gimana makan? Makan sejauh ini ya fine, cuman karena kurang contoh kali ya, kadang karena muslim ya, jadi ya udahlah, kalau misalnya makan babi ya udahlah gitu. Oke, nggak bisa apa, pokoknya nggak bisa milih berarti ya, nggak belum tahu kanji babi kayak gimana gitu ya. Udah sih, cuman kadang tuh kayak ya Bodo udah amat. sekedar ambil gitu. Oh gitu, udah bodo amat ya, gitu maksudnya. Oke. Enggak, kalau kan ciki-ciki gitu kan banyak kayak ya, hampir semua ya ada minyak babinya ya. Iya. Nggak tahu juga sih, gitu. nggak apa kalau misalkan apa mikirnya minyak babi dan lain sebagainya itu apa, nggak tahu juga sih, kecuali kalau misalkan ada tulisan itu ada kanji babi misalkan, nah itu baru kelihatan itu ada babinya. Kalau misalkan ciki-ciki kayak misalkan kentang goreng, potato kayak gitu kan kita nggak tahu itu dia bikinnya kayak gimana. Mungkin aja dia cuman goreng kentang doang kan, itu kita nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan emang apa namanya kan, kalau misalkan kita nggak tahu itu boleh dimakan biarpun apa itu ada babinya juga, kita kan nggak tahu gitu kan, dan itu emang termasuk halal gitu. Kalau misalkan kita tahu itu ada babinya tapi dimakan, ya itu salah gitu kan. Jadi ya namanya juga di negara orang itu nggak mungkin kita ini babinya gini-gini, nggak bisa. Oke, kalau iya, untuk benar-benar. kalau untuk makanan itu nggak masalah lah ya, bisa beradaptasi lah ya. Oke, berarti gajinya itu kalau misalkan kotor ya kan, itu kan gajinya bersih itu sekitar apa namanya tadi 13 sampai 15 jutaan. Nah, gaji kotornya gitu berapa tuh? Berapa mang itu? 180 kah? Atau berapa? Aku kurang lihat sih, sekitar 17 sampai 20 lah kayaknya. Oke, 17 sampai 20 ya, berarti sekitar apa namanya 24 jutaan lah ya. 24 juta. Sekitar segitu. Iya, segitu. Oke, lumayan gede juga kalau misalkan emang nggak ada, maksudnya kita nggak ngeluarin duit pertamanya gitu kan, nggak ngeluarin duit pertamanya, cuman apa namanya tes udah itu berangkat gitu, enak sih. Cuman tinggal kitanya aja mau nggak di sana kerja semangat gitu kan. Kakaknya sendiri di Jepang ngapain? Saya nggak di Jepang, saya di Indonesia. Di Indonesia sekarang? Iya, di Indonesia. Kok tahu ini apa di Jepangan gitu? Gimana? Nonton anime lah, anime Gasuki deh kak. Tapi ini Mainichim itu pakai servernya Jepang. ya kan, itu bisa diganti. Begitu. Oke, besok kerja kan? Kerja. Oh ya udah, selamat apa namanya malam, sampai jumpa lagi. Thank you udah apa namanya memberi informasi yang apa namanya
untuk pengetahuan lebih banyak lagi gitu. Makasih banyak. Semoga Namanya bermanfaat siapa? lah ya. Eliana. Oh, Eliana dari Gresik ya. Dari Kediri, Dari salah. Kediri. Oke, umurnya berapa? Hatachi. Oh, Hatachi. Oke. 20 tahun ya berarti. Oke. Jadi selamat malam, sampai jumpa lagi. Bye bye. Iya, bye-bye. Oke guys, itu apa namanya video Ome TV-nya ya, gue ketemu sama yang training di sini, orang Indonesia. Dia menceritakan bagaimana caranya dia kesini, jalan ceritanya, gajinya berapa dan lain sebagainya. Itu sudah dijelasin sama cewek yang tadi ya guys, yang ketemu di Ome gitu guys. Oke. Kalau kalian masih pengen lanjut lagi, nanti kita akan bikin sesi keduanya ya. Oke guys, video kali ini cukup sekian dari gue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Insya Allah gue akan balas kalau misalkan ada waktu ya guys. Oke, see you di next video. Bye bye.